Ya, baik. Jadi eh, ini melanjutkan minggu lalu yang kita belum mulai ya. Jadi mata kuliah matematika teknik itu isinya seperti ini. Sudah saya pasang di Sinau juga ya. Oke, saya share screen dulu. Oke, saya izin. Oke. Ya, oke. Mari kita lihat. Jadi mata kuliah matematika teknik nanti selama 1 semester kita akan membahas ini deret Taylor, deret Maclaurin, deret binomial, deret Fourier, dan fungsi ganjil, fungsi genap. Sama nanti ada, karena kalian sudah mendapatkan variabel kompleks, nanti kita singgung deret Fourier kompleks. Dan sebetulnya ada satu lagi Laplace, deret Laplace. Laplace itu tapi nanti kita kenalkan di bagian belakang persamaan diferensial. Setelah persamaan diferensial di pertemuan terakhir, nanti kita akan membahas tentang Laplace. Nah, jadi ini akan kita bahas di matematika teknik, semuanya tentang deret dan barisan, jadi barisan dan deret. Kenapa kita perlu mempelajari deret? Kadang-kadang kita punya rumus yang sulit, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan deretnya. Termasuk limit, itu sebetulnya juga bisa digambarkan dengan menggunakan deret atau barisan ya. Sebetulnya lebih tepatnya barisan. Karena kalau bedanya barisan sama deret itu, kalau deret barisan itu adalah serangkaian angka dengan pola tertentu, kalau deret itu jumlahnya. Jadi kalau barisan itu tandanya koma, kalau koma itu diganti plus, maka dia jadi deret. Gitu. Ya, kita lanjut dulu. Kemudian bukunya saya pakai buku kalkulus 2. Kemudian, oh ya, nanti saya share yang buku pakai bahasa Inggris yang saya gunakan. Nanti kalian bisa, apa namanya, mengerjakan latihan-latihan di sana kalau diinginkan dan diperlukan ya, selain buku ini. Oke, kemudian penilaiannya sama yang lain, tugas 30, UTS 30 dan UASnya 40. Oke, yuk kita mulai. Jadi barisan dan deret tak hingga itu yang akan kita bahas. Jadi barisan itu bisa dianggap sebagai daftar angka yang ditulis dalam urutan yang pasti. A1, A2, A3, A4, AN gitu ya. A1, A2, A3 itu suku-sukunya. Jadi A1 suku pertama, A2 suku kedua, A3 suku ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau ini AN, maka N-nya mulai 1 gitu ya. Nah, dan bilangan-bilangannya ini adalah bilangan bulat positif. Jadi untuk setiap bilangan bulat positif N, ini maksudnya indeksnya, itu ada bilangan yang sesuai, termasuk deretnya. Kalau isi deretnya sih tidak harus, apa namanya, bilangan bulat. Bisa pecahan, tapi pecahannya adalah pecahan yang rasional. Jadi atas bulat, bawah bulat gitu ya. Sehingga barisan itu dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi yang domainnya adalah himpunan bilangan bulat positif. Jadi itu tadi. Jadi perbandingan dua buah rasional. Bilangan bulat, jadi bilangannya rasional. Karena rumusnya ada, jadi maka bilangannya rasional. Oke, selanjutnya. Jadi notasi barisan, nah ditulisnya seperti ini. A1, A2, A3, A4 gitu ya. Koma sampai AN. Nah, atau bisa juga dituliskan dalam bentuk begini, kurung kurawal AN gitu. Jadi AN yang diapit kurung kurawal. Ini juga simbol barisan. Artinya ini kalau dideretkan tuh seperti ini. A1, A2, A3, A4 sampai AN. Ya. Atau bisa juga kita tulis menjadi seperti ini. AN yang dikurung dengan kurung kurawal, lalu N-nya dituliskan mulai dari 1 sampai tak hingga. Ya. Misalnya contoh-contoh deret itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Misalnya kita punya rumus AN-nya itu N per N plus 1. Untuk N mulai dari 1 sampai tak hingga. Jadi kita bisa tuliskan rumusnya AN sama dengan N per N plus 1 gitu ya. Nanti N-nya kan bisa diganti 1 berarti dia 1 per 1 plus 1 jadi setengah. Suku kedua A2 berarti ini 2
per 2 plus 1, jadi 2 per 3. Ini suku ketiga, berarti N ini kita ganti 3. 3 per 3 plus 1, jadi 3 per 4. Nanti suku keempat, A4 itu berarti 4 per 5. Suku ke-6, 6 per 5. 6 per 7. Kemudian suku ke-7 berarti 7 per 8. Karena penyebutnya kan ditambah 1, gitu ya. Jadi sampai suku ke N itu berarti N per N plus 1. Dan suku ini sebetulnya dan seterusnya ya, sampai tak hingga. Kemudian kita lihat lagi, misalnya akar N min 3 dari N sama dengan 3 sampai tak hingga. Jadi AN untuk N sama dengan 3 itu berarti akar 0. Kalau N-nya tidak mulai dari 1, jadi seperti ini ya. N-nya harus mulai dari 3 sampai tak hingga. Berarti nanti kalau kita punya AN rumusnya seperti ini, harus dituliskan N-nya mulai berapa. Supaya kita tidak hitung dari 1. Karena kalau dari 1 nanti kita punya akar negatif. Gitu ya. Jadi kalau biasanya umum dimulai dari suku pertama ya berarti N-nya nggak usah dituliskan seperti ini. Boleh. Kalau dituliskan dalam deret seperti ini kan lebih jelas ya. Suku pertama 0, suku kedua 1, suku ketiga akar 2, suku keempat akar 3, dan seterusnya. Sampai suku ke N, N-3. Oke. Ini juga begitu. Cos NP per 6 untuk N dari 0 sampai tak hingga. Kalau N-nya 0, berarti kita punya cos 0. Cos 0 itu 1. Kalau N-nya 1, berarti kita punya cos pi per 6. Jadi cos 30. Cos 30 itu setengah akar 3. Nanti kalau N-nya 2, berarti kita punya cos 60. Karena 2 kali pi 180 kali 2 360 dibagi 6. Jadi cos 60 itu setengah dan seterusnya. Ya. Jadi barisan bisa dinotasikan seperti ini atau dengan AN yang dikurung kurung awal atau rumus AN-nya langsung juga boleh. Ya. Oke. Tapi selain ada barisan yang bisa dituliskan dalam 3 bentuk seperti itu, ada juga barisan yang tidak bisa dituliskan dalam bentuk sederhana. Seperti misalnya barisan PN, di mana PN misalnya adalah populasi dunia pada tanggal 1 Januari pada tahun ke N. Misalnya tahun 2000, kan jumlahnya bisa berbeda dengan 2001 misalnya, 2002 beda lagi. Dan itu tidak ada rumusnya gitu ya, karena bisa beda-beda dan jarak antara suku satu dengan suku yang lain itu tidak sama. Kemudian nggak bisa ditulis pakai rumus. Jadi harus ditulis biasa gitu ya. Jadi mau nggak mau ya harus dituliskan secara deskriptif seperti ini dengan menggunakan deskripsinya gitu ya. Yang kedua, barisan 7 1 2 8 1 8 2 4 5 ini nggak ada polanya nih. Jadi kalau barisannya begini ya begini aja gitu ya, tidak ada polanya, tidak bisa kita deskripsikan juga, tidak bisa dijelaskan dengan kalimat juga. Jadi memang harus ditulis seperti ini gitu ya misalnya. Kemudian contoh satu lagi barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci ini sebetulnya dia rekursi ya. Rekursi itu adalah barisan di mana sukunya itu melibatkan suku-suku sebelumnya. Jadi kalau barisan Fibonacci itu biasanya diketahui suku pertama 1, suku kedua 1, nanti suku ketiga adalah jumlah suku pertama sama kedua. Jadi 1, 1, 2, nanti berikutnya 3, karena 3 adalah suku kedua dan ditambah suku ketiga. Nanti suku kelima itu berarti suku ketiga ditambah suku keempat, dan seterusnya. Sehingga suku ke N kita hitung dari suku ke N min 1, yaitu suku sebelumnya, ditambah suku sebelumnya lagi, jadi N min 2. Gitu. Jadi kalau suku kelima ya berarti suku keempat tambah suku ketiga. Ya, dan seterusnya. Tentu N-nya harus mulai dari 3. Karena suku untuk N3, Fn3 itu berarti F1 ditambah F2. Gitu ya. Nah ini kalau dituliskan dengan barisan angka biasa seperti ini. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, nanti 34,
habis 34, 55 gitu ya, dan seterusnya. Nah, itu tuh nggak bisa ditulis dengan AN yang sederhana seperti ini. Nggak bisa. Karena kita harus mendeskripsikan F1-nya berapa, F2-nya berapa, lalu rumus Fn-nya seperti apa. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang coba perhatikan untuk baris AN, yaitu N per N plus 1, jika digambarkan, kan bentuknya seperti ini nih. Eh, Kalau A1 nih ya, kalau N-nya 1 kan berarti 1/2. Nanti kalau suku kedua itu sepertiga. Sepertiga kan berarti kalau ini setengah, sepertiga kira-kira di sini ya, kecil. Karena satunya dibagi 3. Lalu A3, suku ketiga itu berarti 3/4 di sini. Suku keempat berarti 4/5 di sini. Suku ke-10 misalnya, berarti 10/11. Suku ke-12, 12/13, sampai dan seterusnya, itu selalu akan mendekati 1. Katakanlah suku ke-100 nih, berarti 100/101. Suku ke-200, 200/201. Mendekati 1, tapi belum sampai 1 ya. Karena penyebutnya lebih besar. Jadi, eh, ini yang dikatakan dengan limitnya mendekati 1. Jadi kalau kita gambarkan juga seperti ini. Ini suku untuk N-nya 1 tuh di sini setengah, lalu sepertiga dan seterusnya. Nah, mendekati 1. Suku ke-7, 7/8. Nanti suku ke-8, 8/9 agak naik. Suku ke-10, 10/11 dan seterusnya. Gitu ya. Grafiknya begini. Dia akan mendekati 1 tapi nggak akan pernah nabrak 1. Jadi limitnya tuh di 1. Sampai suku ke N tuh dia asimtot mendekati angka 1. Gitu ya. Jadi dari gambar 1 dan 2 ini sama-sama menggambarkan eh, barisan N per N plus 1. Jadi suku-suku dari barisan ini, suku 1, 2, 3 sampai AN itu mendekati 1. Kalau digambarkan dengan garis bilangan yang 1 dimensi seperti ini. Jadi rungkut di sini ya, umpel-umpelan di sini gitu. Kalau digambarkan dengan 2 dimensi, dia melengkung begini kurvanya. Terus mendekati 1 tapi nggak pernah nabrak gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita hitung selisih antara 1 dengan N per N plus 1 itu 1/N+1. Kurangnya segini nih. Tapi kan karena kurang jadi nggak pernah nabrak gitu ya. Nggak pernah akan sampai 1. Karena selisihnya sebesar 1/N+1. Jadi untuk suku ke 1000 misalnya, itu selisihnya adalah 1/1001. Jadi 1000/1001-nya itu sudah mendekati 1. Gitu ya. Oke, nah jadi eh, karena tadi angkanya itu mendekati 1, maka kita bisa tulis limit untuk barisan N per N plus 1 untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 1. Jadi secara umum, notasi limit dari AN untuk N mendekati tak hingga itu akan mendekati angka L gitu ya. Berarti suku-suku dari barisan AN itu akan mendekati nilai ini ketika N-nya makin besar. Ini menuju ke tak hingga. Jadi mendekati L. Nah, kalau barisan yang mendekati L ini disebut konvergen. Jadi dia konvergen karena menuju angka tertentu ketika N-nya semakin besar. Ya, jadi kita dapat membuat suku-suku AN ini sedekat mungkin dengan L, nilai L-nya. Dalam hal ini yang tadi itu yang N per N plus 1, L-nya itu 1. Gitu ya. Nanti barisan lain kan mungkin saja angka yang lain. Jadi kalau limit AN untuk N mendekati A hingga itu ada, maka dikatakan barisan AN tadi konvergen. Nah, sementara kalau limitnya nggak ada, dia nggak punya limit, makin besar aja gitu. Menuju angkanya nggak pernah sama, pokoknya semakin N-nya besar, nilai N-nya juga makin besar gitu ya. Itu berarti dia divergen. Jadi barisan dikatakan konvergen kalau limitnya ada dan mendekati nilai L. AN-nya itu mendekati nilai L atau nilai tertentu gitu. Oke, nah ini rumus mencari limit seperti di kalkulus 1 ya. Kalkulus 1 dulu sama Bu Artini
Nah, rumusnya bisa dipakai lagi. Bagaimana mencari limit dari fungsi. Mungkin nanti yang sering dipakai itu mendekati limit untuk mendekati tak hingga itu kan kita bagi setiap sukunya dengan n terbesar gitu ya, polinom terbesar. Oke, paling rumus-rumus dasarnya ini yang harus diperhatikan. Limit konstanta untuk n mendekati tak hingga itu ya konstanta itu C itu sendiri. Kemudian kalau kita punya limit pembagian dua buah bilangan atau dua buah fungsi, maka ini sama dengan kita membagi limit dari masing-masing fungsi itu. Jadi ini dihitung limitnya sendiri, ini dihitung limitnya sendiri lalu dibagi. Penjumlahan juga sama. Limit AN plus BN itu sama dengan limit AN plus limit BN. Jadi dihitung sendiri-sendiri dulu, lalu dijumlah, itu sama. Dikurangi juga begitu. Kemudian kalau ada barisan dikalikan C, kalau kita mau hitung limitnya, C-nya boleh diletakkan di depan dulu. Jadi nanti hasilnya sama dengan limit AN yang dikalikan C. Gitu ya. Nanti kita coba ke latihan soalnya, Mas. Oke, kita coba. Misal, ini contoh yang tadi limit dari N per N plus 1 itu kalau dilihat dari gambarnya kan dia mendekati 1 kan ya. Selalu menuju ke 1. Ini juga menuju ke 1. Dan itu bisa kita hitung limitnya. Ini kalau kita hitung limitnya, limit N per N plus 1 untuk N mendekati tak hingga, maka caranya setiap suku di dalam barisan itu kita bagi dengan polinom N tertinggi. Karena di sini N-nya pangkat 1, maka setiap sukunya kita bagi N. Jadi ini N per N sama dengan 1, ini N dibagi N juga 1, lalu 1 dibagi N. Nah, baru kita masukkan masing-masing limitnya. Ini 1 kali limit, limit 1 untuk N mendekati tak hingga. Ini juga sama, limit 1 untuk N mendekati tak hingga. Yang ini limit 1 N untuk N mendekati tak hingga. Nah, limit 1 untuk N mendekati tak hingga itu kan sama dengan 1. Menurut rumus ini kan. C itu konstanta. Jadi ini 1 itu juga konstanta. Jadi limit konstanta untuk N mendekati berapapun sebetulnya ya. Itu enggak peduli. Hasilnya adalah limit itu sendiri. Jadi ini 1, lalu ini juga 1. Nah, 1 N untuk N-nya mendekati tak hingga. Jadi kan 1 dibagi bilangan yang sangat besar akan mendekati 0. Jadi 1 per 1. Jadinya 1. Tuh. Nah, jadi dari limitnya aja kita akan menemukan ternyata ini mendekati 1. Itu. Makanya apa namanya barisannya juga kelihatan kan ya, makin lama tuh makin mendekati 1. Oke, kita coba lihat lagi. Contoh kedua, limit limit ln n logaritma natural per n untuk n mendekati tak hingga. Nah, ini bisa menggunakan aturan hospital. Aturan hospital itu limit bisa dicari dengan menggunakan turunan dari fungsi itu. Jadi, masing-masing sukunya kita cari turunannya. Turunannya ln n, aturannya kan begini ya. Jadi, turunannya ln x itu 1/x. Nah, variabelnya kita ganti. Jadi, turunannya ln n itu 1/n. Turunannya n itu 1. Kemudian kita masukkan di sini. Limit 1/n untuk n mendekati tak hingga berarti 1 dibagi tak hingga 0. Limit 1 untuk n mendekati tak hingga 1. 0 per 1 0. Jadi limitnya ini sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi contoh nomor 3. Untuk nilai R berapakah barisan R pangkat N itu konvergen. Nah, kalau kita lihat, jadi limit R pangkat N itu akan mendekati uh, tak hingga kalau R-nya lebih besar dari 1. Jadi 2 pangkat N tak hingga ya, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, dan seterusnya. Itu kan makin besar, karena angkanya besar. Tapi kalau R-nya itu bilangan pecahan antara 0 sampai 1, setengah.
sepertiga, 2/5 gitu, antara 0 sampai 1, pokoknya nggak sampai 1. Maka kalau itu diberangkatkan N, kan bilangannya yang besar yang bawah. Jadi misalnya eh, setengah pangkat 3, kan berarti 1/8. Jadi makin besar penyebutnya. Nah, kalau makin besar penyebutnya, berarti makin mendekati N, dia akan makin mendekati 0. Ya, kalau R-nya apa namanya, antara 0 sampai 1. Jadi kita ambil angka sembarang aja, misalnya setengah atau sepertiga. Nah, bayangkan setengah atau sepertiga di pangkat N. Untuk N mendekati tak hingga. Ambil setengah deh ya misalnya. Setengah dikuadratkan 1/4. Kalau di pangkat 3, 1/8. Di pangkat 4, 1/16. Nanti di pangkat 5, 3/2, dan seterusnya. Jadi 1/32, 1/64. Itu kan makin makin mendekati 0. Semakin besar angka di bagian penyebut, maka bilangan itu kan makin kecil banget. Ini mendekati 0. Makin ke kanan, dia makin mepet di garis ini. Tapi nggak motong gitu ya, jadi hanya asimtot mendekati sini. Nah, beda kalau R-nya positif. Sorry, R-nya lebih besar dari 1, misalnya 2, 3, maka grafiknya begini. Misalnya kita ambil N-nya 2, 2 pangkat 2, 4, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 4, 16, 2 pangkat 5, 32, dan seterusnya makin tinggi dia. Jadi semakin N-nya besar, maka nilai AN-nya juga makin tinggi. Jadi yang konvergen yang mana? Yang konvergen yang R-nya antara 0 sampai 1. Karena dia menuju ke 0. Jadi kalau dihitung limitnya tuh limitnya mendekati 0. Bilangan L-nya itu 0. Tapi kalau ini nggak ada batasannya, dia makin besar terus. Semakin N-nya besar, dia akan semakin besar. Jadi dia divergen. Jadi R-nya ini akan, barisan R pangkat N ini akan konvergen apabila R-nya antara 0 sampai 1. Ya. Oke, saya tambahkan, ada barisan disebut naik sama turun. Nah, barisan AN itu disebut naik apabila suku ke N itu lebih kecil dari suku sebelahnya. Suku pertama lebih kecil dari suku kedua. Suku kedua lebih kecil dari suku ketiga. Suku ketiga lebih kecil dari suku keempat, gitu ya. Jadi makin, sebentar, ada yang tanya? Ya, mana tanya? Nanti ya, Mbak. Eh, jadi makin jumlah sukunya makin besar, itu juga akan lebih besar dari suku sebelumnya, gitu ya. Kemudian suku barisan yang disebut turun itu kalau suku-suku setelahnya lebih kecil daripada suku sebelumnya. Jadi AN lebih besar daripada AN plus 1. Suku pertama lebih besar dari suku kedua. Suku kedua lebih besar dari suku ketiga. Suku ketiga lebih besar dari suku keempat. Dan seterusnya. Ya, jadi itu suku naik, makin N-nya makin besar, AN-nya juga makin besar. Kalau turun, AN-nya makin kecil ketika N-nya makin besar. Tapi ada juga barisan yang nggak naik juga nggak turun. Nah, itu disebut dengan monotomik. Jadi sama gitu ya. Barisannya 1,1,1,1 gitu. Oke. Contoh nih, barisan 3 per N plus 5 itu disebut turun. Karena kalau suku pertama, itu kan berarti 3 per 6. Nanti suku kedua 3 per 7. Berarti kan ini makin N-nya besar, maka penyebutnya makin besar. Ketika N-nya makin besar, pembaginya makin besar. Bilangan kalau pembaginya makin besar, berarti nilainya makin kecil. Berarti ini turun. Gitu. Ya. Ini pembuktiannya. Contoh kelima, tunjukkan bahwa barisan N per N kuadrat plus 1 itu turun. Jadi kita harus menunjukkan bahwa suku ke N plus 1 itu lebih kecil dari suku AN ya. Jadi kalau AN-nya ini, maka suku ke N plus 1, ini N-nya ditambah 1. Lalu N kuadratnya, N-nya diganti N plus 1. Ini harus lebih kecil dari N per N kuadrat plus 1. Sekarang kita
kalikan silang. Jadi N plus 1 kali N kuadrat plus 1 lebih kecil dari N kali N kuadrat plus 1 kali N, gitu ya. Lalu ini dijabarkan biasa, N kali N kuadrat itu N pangkat 3, 1 kali N kuadrat, N kuadrat, N kali 1, N, 1 kali 1, 1. Kemudian ini kita pangkat dulu, N kuadrat plus 2N plus 1 ya. Kita kali N, jadi N pangkat 3 plus 2N kuadrat plus 2N. Kemudian plus 1, oh sorry. Oh ya, ini harusnya saya masih kurang nih. Maaf. Oh ya benar, 2N ya. Ini kan N kuadrat plus 2N plus 1 jadinya 2. Lalu dikali N. Oke. Nah, kemudian ini kan hilang nih. Ini kan sama dengan ini ya. Lalu N kuadratnya ini 1, di sini 2. Jadi ini hilang, ini masih yang di ruas kanan masih 1 N kuadrat. Lalu N-nya juga sama, sebelah kiri ada 1, sebelah kanan ada 2. Jadi yang sebelah kiri hilang, sehingga tinggal 1. Nah, 1 lebih kecil dari N kuadrat plus N. Karena N-nya lebih besar dari 1, maka ini akan lebih besar dari 1. Ya, kalau misalnya N-nya 1 aja nih, kan jadi 2. Jadi 2 lebih besar dari 1. Untuk N-nya 2, apalagi 4 tambah 2, 6. Dan maka ini benar. Ya, sehingga terbukti bahwa suku ke N plus 1 itu lebih kecil dari AN. Sampai di sini, ada yang ditanyakan? Oke, ini berikutnya ya, kita lihat definisi lagi, barisan terbatas dan tidak terbatas. Jadi sebuah barisan itu dibatasi di atas jika ada sebuah bilangan M, saya pakai M besar, sedemikian hingga barisan-barisan itu lebih kecil dan maksimum M untuk setiap N-nya. Itu artinya dibatasi di atas. Tapi ada juga barisan yang dibatasi di bawah. Kalau ada sebuah bilangan M yang kecil ya, jadi saya wakili dengan M kecil, sedemikian hingga setiap suku dari AN itu selalu lebih besar sama dengan M. Paling kecil itu sama dengan M. Yang lainnya lebih besar. Nah, itu berarti artinya dia dibatasi di bawah. Atau terbatas di bawah. Gitu ya. Sama terbatas di atas. Nah, kalau ada barisan di bawah dibatasi, di atas juga dibatasi, maka barisan itu disebut terbatas. Ya. Oke, kita coba latihan soal ini yuk. Jadi penjelasan tadi, apakah sebuah barisan itu? Barisan itu adalah daftar angka yang mempunyai pola tertentu, gitu ya, gitu boleh. Atau barisan yang mempunyai domain bilangan positif, gitu ya, boleh. Tadi bisa dilihat di keterangan di depan. Yang nomor 1B, apakah arti dari limit AN untuk N mendekati tak hingga itu sama dengan 8? Artinya apa nih? Artinya suku-suku dari barisan AN itu semakin N-nya besar, maka AN-nya akan mendekati 8. Gitu ya. Jadi ini kan N-nya menuju tak hingga, jadi makin diperbesar, makin diperbesar. Nah, semakin N-nya besar, atau sukunya makin besar, maka nilai AN ini makin mendekati 8. Itu ya artinya ya. Kalau limit AN untuk N mendekati tak hingga kok sama dengan tak hingga, berarti ini eh, semakin nilai N-nya besar, maka AN-nya juga semakin besar. Oke. Kemudian tadi apa? Barisan konvergen. Barisan konvergen itu adalah barisan yang punya limit tertentu. limit pada bilangan tertentu gitu ya. Kalau divergen dia nggak punya limit. Jadi N-nya makin besar ya berarti AN-nya makin besar.
Yang B ini konvergen apa divergen? Konvergen, Bu. Konvergen. Yang C Divergen, Bu. divergen. Oke, betul. Oke, sekarang kita lihat nomor 3. Kalau kita cari nih, 6 suku pertama ya. 6 suku pertama dari ini kalau kita langsung barisannya, kita tuliskan barisannya. Kalau N-nya 1 berarti per ya. Suku kedua berarti 2/5. Suku ketiga 3/7. Suku keempat 4/9. Suku kelima ini kita diminta untuk menderetkan 6 suku ya. Kalau suku kelima berarti 5/11. Suku keenam 6/13. Gitu ya. Nah, apakah ini punya limit? Ya kan, dan seterusnya. Anggaplah misalnya kita punya suku ke 100 nih. Ini berarti 100/200. Punya limit nggak kira-kira ini? Punya limit itu maksudnya dia konvergen. Ya divergen, Bu. Divergen. Ini divergen. Kalau kita lihat, kalau menurut saya, ini kalau mendekati setengah semua nih. Ini kalau misalnya kita ambil suku ke 1000 ya. Suku ke 1000, ini kan 1001. Benar kan? Hampir mendekati setengah kan? Siap, Bu. Betul, Bu. Konvergen, Bu. Benar ya, konvergen. Konvergennya setengah. Nah, kita sebetulnya bisa ngecek nih. Kita bisa cek pakai limit. Kalau dicek dengan menggunakan limit, kan berarti kita hitung limit n per 2 n plus 1 untuk n mendekati tak hingga gitu ya. Ini. Nah, tadi kalau kalau kita menghitung limit menuju tak hingga kan kita bagi setiap sukunya dengan polinom tertinggi. Ini karena n-nya suku pangkat 1, berarti ini n dibagi n ya. Kalau saya langsung begini, paham nggak? Atau saya tuliskan gini dulu deh. Ini n per n. Lalu yang bawah juga sama. Ini 2n per n, gitu ya. Plus seper n. Nah, maka ini kita bisa tulis begini. 2n per n itu 2. Nah, begini. Nah, terus kemudian ini bisa dimasukkan limitnya. Ini 1. 1 kalau n-nya mendekati tak hingga berarti 1 dibagi tak hingga. Nah, sorry. Ini 2, maaf. 2n per ini ya. Ini 2. Nah, jadinya setengah, betul. Dan ternyata kalau kita lihat deretnya tadi kan makin besar angkanya, maka dia akan mendekati setengah. Benar ya? 1000/2001 ini kan angka 1 ini kan hampir nggak nggak ada artinya. Kalau didesimalkan pasti hasilnya 1,999 gitu. Mendekati 1,999 gitu ya. Nah, itu yang jadi jawabannya apakah barisan itu punya limit? Iya, punya. Berapa limitnya? Setengah. Ya. Kalau nomor 4. Ini nomor 3. Kalau nomor 4,
4 sin pi sin NP per 2. Sin N NP mana tadi ya? NP per 2. Oke, sekarang kalau kita cek untuk N sama dengan 1, berarti kita punya sin pi per 2 ya. Berarti setengah pi, kita tulis dulu aja. Kemudian kalau N-nya 2, berarti sin pi. Kemudian kalau 3, berarti sin 3 per 2 pi. Suku keempat berarti sin 2 pi ya. Kemudian 52 pi dan seterusnya. Sin 5 per 2 pi. Oke. Nah, sekarang kalau ini diangkakan, berarti sin pi, sin pi per 2 berarti sin 90. Sin 90 itu 0. Oke, equation. 0. Kemudian sin pi, sin 180 itu, sorry, sin 90 itu 1. Lalu sin 180 itu 0. Kemudian sin 1. Jadi kalau saya gambarkan tuh begini. Saya pakai ini aja. Biar gambarnya enak. Jadi sin itu kan begini ya. Ini, lalu gini. Kemudian ini 1. Ini min 1. Sudut-sudutnya saya pakai ini 0. Kemudian ini 90 atau pi per 2. Kemudian 180. Ini pi. Kemudian 720. 3 pi per 2. Lalu 360. 2 pi. Gitu ya. Nah, grafiknya, gelombangnya kan begini. Ini kalau sin. Sin 0 itu 0. Sin 90 itu 1. Jadi kan begini nih sebenarnya. Kalau ini garisnya, lalu ini min 1. Jadi begini. Nah, nanti pas sin 180 begini. Sin 270 dia min 1. Sin 360 atau 2 pi itu 1. Nanti kalau 2,5, dia 1 lagi. Kan gelombangnya begini ya. Ini 5 per Hmm. 2. Ini kalau saya lihat gambarnya, Bu, Hmm? gelombangnya sinusnya ini, Bu. Iya, sin. Betul. Kalau cos, sebentar saya kasih warna lain ya. Kalau cos kan mulai dari sini ya. Cos, gini. Sorry. Ini. Cos pi itu min 1.
Nah, gini. Nah, jadi pas 2pi itu 1. Tapi kalau sin 2pi itu 0. Saya kembali ke sini. Berarti ini sin, saya kasih jarak ini. Nah, gitu ya. Sin 90 itu 1, sin pi itu 0, lalu sin 3/2 atau setengah 270 itu min 1. Gini ya. Terus kemudian sin 2pi kembali ke 0 lagi. Sorry, 2pi itu ya 0 lagi. Nanti ini 1. Gitu. Jadi 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1, 0, min 1 gitu ya, gantian. Dan seterusnya. Oh, ini. Hmm. Nah, punya limit nggak kalau kayak gitu? Tidak punya ya. Karena nilainya kan berubah-ubah. Jadi 0, 1, 0, min 1, 0, 1, 0, min 1 gitu terus. Gelombang gitu ya. Oke, sekarang kita coba. Ini saya coba 1. Nanti yang ada tugas soalnya. Ini tuh nanti yang tugas nggak saya jawab. Tunggu sebentar. Tugasnya itu 9, pada serat 19 sampai 22, nomor 6, 7, 9, 15. Wah, ini nomor 5 saya jawabkan. Nomor 5, jadi cara menjawabnya begini. Nih ya. Nomor 5, kalau ini kan suku pertama nih. Ini suku pertama, ini suku kedua, suku ketiga. Kalau kita lihat barisannya, 1, min 2/3, kemudian 4/9. Ini plus min gitu kan, kalau kita lihat ya. Suku keempat, min 8/27. Nah, kira-kira kalau dibuat pola, ini 3/9/27. Ini kan kayak 3/1, 3 kuadrat, 3/3 gitu ya. Oh, betul. Jadi ini yang suku pertama bisa kita pangkat 3/1, 3/2, 3/3. Ini 3/0. Jadi ini kita buat 3/0 gitu kan. Terus nanti sebelah sini 3-nya ini kita tulis sebagai 3/1. Boleh kan ya? Lalu suku keempat ini 3 kuadrat. Terus berikutnya ini baru pembilang penyebutnya ya. Nanti kita mainkan yang tip pembilang. Oh sorry, ini kurang min. Ya. Oke. Berikutnya, nah yang atas ini juga sama kan ya? Oh sorry, ini 3/3. Nah, yang ini tuh 2/1, 2/2, 2/3. Benar nggak? Ya, betul Bu. Sama. Betul ya, berarti ini 2/0. Ini 2/1. Ini 2/2.
Ini 2 pangkat 3. Nah, kira-kira bisa nggak? Kalau ini sip, sip dulu. Nah, ini berarti eh, plus minusnya, ini kalau begitu tuh AN-nya adalah 3 pangkat. Kalau N-nya adalah ini suku pertama, supaya terbaca 0, berarti ini harus N-1. Gitu ya. Suku pertama itu kalau N-nya 1, dikurangi 1 berarti 0. 3 pangkat 0. Ini juga sama. Ini N-1. Lalu, jadi ini kalau suku pertama nih, kan N-nya 1 ya. 2 pangkat 0 per 3 pangkat 0. Berarti 1. Lalu kalau suku kedua, 2 pang 2 pangkat 1 per 3 pangkat 1. Jadi 2/3. Dan seterusnya. Betul. Suku ketiga 2 pangkat 2, 3 pangkat 2. Jadi 4/9. Betul. Cuma masalahnya sekarang plus minus. Bagaimana plus minus itu? Ada yang tahu? Plus minus itu adalah kan kali min 1 gitu ya. Kali min 1 sama enggak dikali min 1. Nah, min 1 itu kalau dipangkat genap, dia jadi plus 1. Pangkat 2, pangkat 4, pangkat 6, dan seterusnya. Kalau dipangkat ganjil, dia jadi min. Min 1 kali min 1 kali min 1. Ya kan? Nah, jadi ini kita kalikan min 1 pangkat. Suku pertama itu positif. Berarti ini suku 1 itu harusnya plus. Nah, berarti ini harusnya N+1. Karena kalau N saja, maka suku pertamanya negatif. Padahal suku pertama positif. Berarti kita tambah 1. Gitu. Jadi rumusnya ini. Terus, nanti kalian coba nomor 6, 7. Kalau coba nomor 8 ya. Sekarang nomor 8. Coba. Nomor 8 itu 0, 2, 0 lagi gitu ya. 0, 2, 0, 2, 0, 2. Dan seterusnya. Nah, kira-kira gimana ini? Hmm, 2 kali 2 kali eh, kalau N-nya 2 kali kalau suku pertama 0. Suku ganjil itu 0. Berarti 2 pangkat. Oh ya, ya ini 2 pangkat N berapa? Ada ide nggak? Kalau sukunya genap berarti
Suku pertama 0. 1. 1. Oh, coba nanti saya pikirkan dulu yang nomor 8 ya. Tugas kalian. Yang nomor 6, 7 kalian coba. Ini kan hampir sama. Ini hampir sama polanya ya. Sekarang kita coba lagi. Nih, tentukan apakah barisan ini konvergen atau divergen. Kalau konvergen, cari limitnya. Saya, kan itu PR-nya 9 sampai 15 ya. Tak coba satu nih. Misalnya nomor 9. Kita cek untuk N sama dengan 1, berarti ini 1 kali 0. Berarti 1. Kalau N-nya 2, artinya suku kedua ya. Suku kedua itu berarti 2 kali 2 min 1. 2 kali 1 berarti 2. Suku ketiga, 3 kali 2, 6. Suku keempat, 6 kali 3. Nanti suku kelima, 5 kali 4. Dan seterusnya. Makin N-nya besar, nilai di sini makin besar atau makin kecil? Makin besar, Bu. Makin besar. Berarti kalau semakin R-nya besar, berarti sukunya makin besar itu adalah sifat dari, Diverges, Bu. iya, diverges atau divergen. Gitu ya. Kalau divergen berarti nggak ada limitnya ya. Kemudian Siap. kalau nomor 10 nanti dicari kayak tadi. Kalau mau, nanti kan kalian cari sampai 10 suku misalnya, nanti akan kelihatan angka itu menuju ke angka mana. Oh, untuk Masih ya. konvergen kan juga makin besar, makin lama makin besar juga kan konvergen. Oh enggak. Konvergen itu menuju ke angka yang sama. Tertentu. Menuju ke angka tertentu. Tapi kalau divergen, semakin N-nya besar, Terus itunya makin besar. Gitu. Jadi tidak menuju ke, nggak mengerucut gitu ya. Kalau konvergen kan dia mengerucut. Makin N-nya besar, dia menuju ke angka tertentu. Gitu. Jadi menuju limitnya. Jadi punya limit. Biasanya itu terjadi pada barisan yang pecahan seperti ini. Ada pembilang, ada penyebut. Gitu. Jadi nanti ini dicoba, terus dicocokkan limitnya berapa gitu ya. Kan sebetulnya dia mendekat, kalau konvergen dia akan mendekati angka tertentu, itu sama dengan limit. Nah, nanti dicari pakai limit menuju tak hingga. Gitu ya. Coba ya, ini div. Satu deh. Ini misalnya A1, itu berarti 1/2. Setengah ya suku pertama. Suku kedua berarti 2/5. Gitu ya. Lalu yang suku ketiga 3/8. Suku keempat 4/11. Suku kelima, sorry. Ini satu. Oh gini deh ya. Suku pertama itu 2/2 ya? Iya, 2/2. Suku kedua adalah 3/5. Suku ketiga adalah 4/8. Suku keempat 5/11. Suku kelima 6/14. Suku ketujuh 8/20. Kalau angkanya masih kecil sih memang nggak begitu kelihatan ya. Dia konvergennya di angka berapa gitu. 9 ini 26. Kalau 100 misalnya 101 per, ini menuju ke sepertiga kayaknya. 299 ya. Ya. Ini limitnya sepertiga. Kalau kita coba di angka 1000, 1001/2099. Dia hampir mendekati sepertiga. Jadi nanti dicoba pakai limit kan ini N per N 1, ini 1/N, 3/N 3 min 0. Jadi 1 + 0/3 min 0. Sepertiga. Gitu ya? Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi nanti dicoba tugasnya 9 sampai 15 sama yang nomor 2 tadi, mencari rumusnya nomor 6 sama
7. Kalau nomor 8 kalian juga tahu, boleh silakan dicoba. Tapi ini saya juga nanti akan cari. Begitu ya. Iya, Bu. Laksana. Oke. Oh ya, tadi Mbak Mbak Lydia tanya regulernya itu jadwalnya aslinya Rabu. Jadwalnya itu aslinya Rabu jam, bentar, Mbak. Rabu jam 1 kayaknya. Itu ada di website FPI kan ya, Bu? Heeh. FPI Unisula apa gimana ya? FPI Unisula ACID ya? Apanya? Nggak jadwal. Jadwalnya. Kalau di situ saya nggak tahu malahan. Rabu jam berapa, Bu? Jam 1. Ruangnya Uangnya di 30 berapa ya? Bentar. Nggak tulis. kalau transenden itu beda sama limit ya, Bu? Transenden. Transenden itu beda kayaknya. Kalau di Pursel ini bab berapa, Bu? Kalau di mana? Di Pursel ini bab berapa? Di buku apa, Mbak? Pursel, Purple bukan. satu. Bukan ya? Bukan. Bukunya nanti tak tak share ya di Sinau ya bahasa Inggris. Pakai itu enak tuh. Latihannya banyak juga. Bentar. Pursel nggak bisa sama sekali, Bu. Apa ini? Beda, beda total ya? Beda. Bentar. Bukunya itu udah tak close. Coba nanti tak share di Sinau habis ini tak carinya. Itu ya. Oke, ini tak matikan dulu rekamannya.